Ya, Pak. Berdua aja atau berdua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Bagaimana tadi sudah kami sampaikan dan kawan-kawan bisa menyebut langsung 8 poin percepatan reformasi Polri, ya. Isinya tadi sudah saya bacakan dan kami perlu tekankan bahwa rekomendasi DPR itu sifatnya mengikat, ya. Dan tentu kita akan tindak lanjuti 8 poin reformasi tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Kapolri untuk menyampaikan. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3, rekan-rekan media, yang jelas hari ini kami melaksanakan RDP untuk menyampaikan program-program kerja sepanjang tahun 2025 dan rencana perbaikan tata kelola sepanjang 2026 terkait juga dengan tugas-tugas Polri dalam melaksanakan hal-hal yang terkait dengan mendukung program pemerintah. Secara umum tentunya kami tadi sudah sampaikan secara jelas dan tegas kepada pimpinan Komisi 3 dan seluruh mitra Komisi 3 terkait dengan beberapa isu sensitif. Tentunya tadi saya juga sudah menjelaskan dan memberikan pernyataan, dan terima kasih bahwa dari institusi Komisi 3 membuat rekomendasi dan catatan yang sejalan dengan apa yang menjadi sikap kami, khususnya terkait dengan posisi Polri, terkait dengan beberapa putusan MK ke depan, dan juga terkait dengan perbaikan-perbaikan dan transformasi digital serta pengawasan yang harus kami perbaiki untuk terus mewujudkan Polri yang semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat, tegas dan humanis, dan memposisikan polisi sebagai alat negara mendukung Bapak Presiden dalam mengeksekusi dan melaksanakan program-program di bidang Harkamtibmas, penegakan hukum, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan serta keamanan dalam negeri. Saya kira itu. Terima kasih. Dari mana? Boleh. Baik, saya kira tadi kita sudah jelaskan bahwa ke depan memang konsep kita akan melakukan perbaikan di bidang transformasi digital. Ini juga untuk memudahkan, karena memang eranya memang sudah era digital, sehingga baik dari sisi pelayanan, kemudian kita integrasikan sehingga kita kemudian bisa melakukan respon cepat. Di satu sisi kita juga membuka ruang pengawasan, dan itu semuanya menggunakan transformasi digital. Demikian juga pada saat kita melaksanakan tugas agar lebih akuntabilitas, kemudian juga semuanya terdata, apalagi dengan penyesuaian KUHP yang baru, kita harus melakukan penyedakan secara lebih cepat, secara lebih profesional. Tentunya semua pengembangan tersebut tentunya juga sejalan dan kaitan anggaran tentu dari DPR sebagai bagian dari budgeting, namun tentunya ada kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang kedua terkait dengan penempatan Polri di bawah kementerian, atau ada presiden namun ada polisi di bawah kementerian. Tadi secara tegas sudah saya sampaikan bahwa
sesuai dengan perjalanan dan amanat reformasi yang kemudian dimunculkan TAP yang mengatur pemisahan antara Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keamanan dan TNI yang bertugas di bidang menjaga pertahanan dan kedaulatan. Di situ sudah jelas bahwa di dalam TAP-TAP tersebut mengatur Polri adalah institusi, adalah alat negara di bawah Presiden. Dan kemudian ada TAP berikutnya sebagai alat negara yang melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum, maka untuk melaksanakan mekanisme check and balances perlu persetujuan DPR. Saya kira itu sudah jelas. Kami institusi Polri tentunya memegang teguh amanat reformasi terus, karena Polri sebagai alat negara tentunya akan menghormati perjalanan dari sejarah yang ada. Dan terima kasih tadi dari DPR RI mempertegas hal tersebut bahwa Polri adalah alat negara yang berada di bawah Presiden dan tidak di bawah Kementerian Kepolisian. Itu jelas dan tegas, dan itu kami Polri semuanya satu suara sama dalam hal itu. Terima kasih. Urusan itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Baik, kasus itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Ya. Baik, tentunya ini sedang dibicarakan dan kami sedang menunggu proses harmonisasi karena ada batasan-batasan yang harus kita jaga sehingga kemudian maksud dari peraturan tersebut tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Saya kira itu. Terima kasih. Apa? Itu. Yang ngomong itu siapa? Jadi gini, terkait warga negara kita di luar negeri itu tetap bagian dari kita dan kita harus melakukan perlindungan kepada mereka. Apapun, jangankan diduga scammer ya, mereka yang misalnya sudah terbukti dituduh melanggar hukum di luar negeri tetap kita lindungi. Kita melakukan perlindungan kepada orang-orang yang dituntut hukuman mati dan segala macam. Jadi dalam konteks aspek hak dia sebagai warga negara harus kita lindungi maksimal. Ya, demikian. Yang jelas semua yang kaitannya dengan korban-korban tindak pidana TPPO akan kita dalami apakah betul dia korban, tapi paling tidak dia masuk dengan menggunakan jaringan tertentu. Kemudian apakah dalam prosesnya itu memenuhi aturan atau tidak, nanti semua akan kita dalami. Oke? Cukup ya? Yang pertama, tentunya saya mengucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap dua anggota kita yang kemarin sedang melaksanakan tugas dan kemudian terkena musibah. Tentunya kami mewakili institusi Polri mengucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di Jawa Barat. Terima kasih.
Ya, gitu ya.